Semaps dan Mario Terong Jual, negara paling excitation sa brain, perempuan dilarang masuk ke ruang suci di Jepang. Beberapa situs suci masih membatasi perempuan, mengejutkan banyak orang yang mengira kesetaraan modern sudah berlaku sepenuhnya. Di kaki Gunung Omine, sebuah situs warisan dunia UNESCO, sebuah papan bertuliskan perempuan dilarang menandai pintu masuk. Selama berabad-abad, gunung ini bersama Pulau Okinoshima melarang perempuan demi menjaga kesucian spiritual tanah suci tersebut. Aturan ini berasal dari kepercayaan Shinto dan Buddha kuno, yang memandang perempuan, terutama saat menstruasi, sebagai tidak suci, sehingga dianggap mengganggu kemurnian spiritual. Tradisi samurai juga menambahnya, dengan melarang perempuan muncul di arena sumo, baik sebagai penonton maupun peserta. Bahkan hingga kini, perempuan Jepang harus menunggu 6 bulan setelah bercerai sebelum bisa menikah lagi. Sebuah pembatasan yang tidak diberlakukan pada laki-laki. Berdampingannya, Jepang modern dengan aturan berbasis gender seperti ini menyoroti ketegangan antara menjaga tradisi dan mendorong kesetaraan. Bagi wisatawan, menyaksikan pembatasan ini memberi gambaran tentang budaya Jepang yang kompleks, perpaduan unik antara daya tarik dan kontradiksi. Masa depan yang kulihat, manga bencana yang seolah meramal. Pernahkah kamu terpukau oleh ramalan-ramalan menyeramkan di The Simpsons? Di Jepang, ada sebuah karya yang menghadirkan sensasi merinding yang serupa. Pada tahun 1999, seorang seniman misterius bernama Tatsuki diam-diam merilis manga The Future I Saw, kumpulan dari 15 mimpi yang ia catat yang memperingatkan bencana-bencana di masa depan, dan mengejutkannya, 13 di antaranya menjadi kenyataan. Salah satu ramalannya yang paling mencolok adalah bencana kembar pada tanggal 11 Maret 2011. Gempa berkekuatan magnitudo 9,0 di lepas pantai Tohoku yang memicu tsunami dan menyebabkan kebocoran radioaktif di pembangkit nuklir Fukushima. Dalam edisi 1999, ia dengan dingin menuliskan 11 Maret di samping gambar laut bergelora dan bangunan-bangunan runtuh. Manga itu juga menyebut kematian mendadak Putri Diana pada tahun 1997, serta penemuan virus SARS di Tiongkok. Keduanya digambarkan sebagai mimpi sebelum terjadi di dunia nyata. Yang membuat The Future I Saw kembali menjadi sorotan adalah ramalan terakhirnya. Bencana terbesar yang disebut akan terjadi pada bulan Juli 2025. Dalam penglihatannya yang kelam, dua naga raksasa bertarung di dasar Samudra Pasifik, lalu mengirimkan pilar-pilar air raksasa menjulang ke langit, menciptakan tsunami 3 kali lebih besar daripada yang terjadi pada tahun 2011. Kebetulan, pada awal Juli 2025, Kepulauan Tokara di Jepang bagian selatan mencatat lebih dari 1000 gempa kecil, membuat para pelancong resah. Meski para ilmuwan menolak adanya hubungan, rasa takut saja sudah memukul industri pariwisata Jepang. Jadi apakah ramalan-ramalan ini sekadar kebetulan? Atau sesuatu yang jauh lebih misterius? Dan apakah ramalan terakhir itu akan menjadi kenyataan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Tato, warisan para kaum tersisih saat kamera menyorot tato-tato raksasa berwarna-warni yang membentang di punggung telanjang para gangster Jepang. Pernahkah kamu bertanya, kisah apa yang tersembunyi di baliknya? Irazumi, seni mengukir tinta pada kulit para orang buangan dalam masyarakat, berasal sejak sekitar 10.000 sebelum Masehi. Ketika jejak tinta paling awal muncul di Kepulauan Jepang. Sepanjang masa, tato membawa makna yang jauh melampaui sekadar hiasan. Pada periode Edo, tato digunakan untuk menandai para penjahat, sebuah hukuman seumur hidup yang terukir permanen di kulit pelanggar hukum. Menjelang akhir era Meiji, demi meraih simpati barat, pemerintah melarang praktik tato, mendorong seni ini semakin ke bawah tanah dan merusak reputasinya. Namun Yakuza, sindikat kejahatan Jepang yang terkenal, mengubah Irazumi menjadi lambang kehormatan yang dibanggakan. Mereka menampilkan naga, ikan koi, atau bunga sakura sebagai pernyataan kekuatan, keteguhan, dan kesiapan untuk mati dengan indah. Yang paling dihormati adalah teknik tebori, ketika tongkat bambu atau jarum yang terikat pada bambu menghasilkan warna yang tahan lama, meski dengan harga yang tidak kecil. Satu karya penuh di punggung bisa memerlukan 50 hingga 100 jam, tersebar selama 5 tahun. Horimasa, seorang maestro tebori dengan pengalaman 23 tahun, menjelaskan bahwa tinta tebori tidak memudar, justru semakin dalam seiring waktu. Berbeda dengan tato mesin yang tampak cerah hanya di awal.
Namun, masyarakat masih ragu. Di onsen, kolam renang atau pantai, tato kerap memancing tatapan dan prasangka. Banyak seniman menyembunyikan identitas mereka, dan banyak orang menyimpan tintanya sebagai rahasia pribadi yang hanya diperlihatkan kepada teman terpercaya. Irezumi lebih dari sekadar seni, ia adalah warisan jiwa-jiwa yang tersisih, sebuah kesaksian terang tentang kekuatan, kebanggaan, dan keyakinan pada diri sendiri, bahkan saat ditolak, yang juga terkait dengan kutukan angka di Jepang, yaitu menghindari angka 4 dan 9. Angka sial, kutukan 4 dan 9. Dalam budaya Jepang, beberapa angka membawa makna yang terasa menyeramkan. Angka 4 yang dibaca shi terdengar seperti kata untuk kematian. Angka 9 yang dibaca ku mirip dengan kata untuk penderitaan atau siksaan. Karena itu, keduanya dianggap sangat sial. Jika kamu bepergian di Jepang, jangan heran ketika melihat gedung yang melewati lantai keempat, lalu menandainya sebagai 3A, T, atau bahkan dibiarkan kosong. Hotel pun sering menghindari nomor kamar 4, 9, atau 49, seolah-olah membawa kesialan. Kebiasaan ini bukan sekadar takhayul, melainkan upaya budaya untuk menolak bala, dengan menghindari hal-hal yang mengingatkan pada sesuatu yang dianggap buruk. Tradisi ini menunjukkan bagaimana bahasa dan simbol bisa memengaruhi emosi, perilaku, bahkan arsitektur. Meski di negara yang sangat modern seperti Jepang. Untungnya, 4 dan 9 bukan angka sialku. Isko kamu gimana? Sespiadat mais kuning desa. Membeli celana dalam bekas perempuan dari mesin penjual otomatis. Di lingkungan paling sibuk di Tokyo, mesin penjual otomatis pernah menjual celana dalam bekas perempuan. Mesin-mesin ini paling sering ditemukan di Akihabara, surga para otaku yang terkenal dengan budaya uniknya, dan menawarkan barang yang disegel satu persatu. Seringkali diberi label perkiraan usia pemakainya atau sudah berapa lama dipakai, sehingga memancing rasa penasaran pembeli tertentu. Fenomena aneh ini mencerminkan sisi tersembunyi dari budaya urban bawah tanah Jepang pada era 1990-an. Namun, setelah muncul protes publik dan perubahan hukum, sebagian besar mesin tersebut disingkirkan. Kini, hampir mustahil menemukan jejak praktik ini di ruang publik. Dan yang tersisa hanyalah kenangan buruk yang terkenal tentang kebiasaan konsumsi Jepang yang lebih nyentrik. Kawasan kumuh di Jepang, Kamagasaki, distrik tanpa nama. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah kemiskinan bersembunyi di balik permukaan Jepang yang berkilau? Hanya dengan perjalanan kereta singkat dari gemerlap lampu Osaka, ada Kamagasaki, distrik tanpa nama. Tempat ini menjadi rumah bagi sekitar 30.000 buruh harian yang berhimpitan dalam area hanya 1,2 mil. Banyak di antaranya tidak memiliki alamat tetap, tinggal di gubuk doya kayu yang sempit, atau tidur di trotoar setiap malam. Saat kota di sekitarnya tampak rapi dan bersih, Kamagasaki terlihat seperti labirin gubuk-gubuk reyot, kadang masih berasap, menggema dengan kemiskinan yang berakar sejak masa pasca Perang Dunia Kedua. Di sini, tunjangan kesejahteraan mencapai tingkat tertinggi di Jepang, sekitar 176 per 1000 penduduk, dibandingkan hanya 42 per 1000 di pusat Osaka. Setiap hari, LSM dan kelompok keagamaan, terutama Gereja Protestan Korea, membagikan makanan gratis untuk para lansia yang kesepian dan tunawisma. Karena bantuan resmi masih sangat terbatas. Studi epidemiologi mengungkap masalah lokal yang mengkhawatirkan, seperti alkoholisme, penyalahgunaan stimulan, dan tuberkulosis, sehingga pekerjaan kesehatan masyarakat menjadi sangat menantang. Bukan hanya kondisi hidupnya keras, pihak berwenang juga sering menghapus Kamagasaki dari peta, bahkan melarang namanya muncul di media, seolah menutupi sudut gelap masyarakat ini. Pada tahun 2025, Pusat Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Airin, simbol dukungan selama lebih dari 50 tahun, juga ditutup untuk mengosongkan lahan demi World Expo, ajang global Jepang untuk memamerkan teknologi maju. Kamagasaki terus berjalan berdampingan dengan Jepang modern, membuktikan bahwa kemiskinan dan ketimpangan bukanlah masalah yang hanya ada di negara berkembang. Ini adalah perjuangan yang sunyi namun penuh kebanggaan, Gambaru, untuk menjaga martabat setiap hari di dunia yang keras. Pernahkah kamu mengunjungi Jepang dan melihat Kamagasaki? Meski belum pernah, bagikan refleksimu setelah menonton dokumenter ini. Profesi super menguntungkan penjual senyuman, industri hostess Jepang di Tokyo yang berkilauan, tempat cahaya neon tak pernah padam, terdapat sebuah profesi yang tak tertandingi, di mana satu senyuman bisa beli ratusan dolar,
dan satu malam percakapan ringan dapat menghasilkan bagi seorang perempuan muda antara $2.000 dan $10.000. Ini bukan fantasi, ini adalah kenyataan industri hostess Jepang, yang sering disebut sebagai menjual senyuman. Namun di balik tatapan manis dan pesona yang dipoles, terbentang sebuah permainan catur emosional, di mana setiap momen adalah pertunjukan dan setiap ikatan menguap seperti asap yang naik dari gelas whisky mahal. Di bar hostess kelas atas, para pelanggan bisa menghabiskan puluhan juta yen hanya untuk duduk di samping seorang perempuan, mendengar tawanya, bernyanyi karaoke, dan menikmati saat ia dengan lembut menyebut nama mereka. Beberapa pujian halus, dentingan gelas, dan ilusi keintiman pun tercipta. Para hostess tidak menjual tubuh mereka. Mereka menjual ilusi. Bagi para penghasil tertinggi, pendapatan bisa melampaui 10 kali gaji para eksekutif perusahaan, didorong oleh komisi botol sampahnya yang harganya mencapai ratusan ribu yen. Namun komoditas sejati yang dikonsumsi di sini bukanlah alkohol, melainkan kesepian. Tekanannya tak kenal ampun. Satu senyuman yang salah waktu saja bisa menghapus seluruh penghasilan satu malam. Untuk berhasil, para hostess harus menghafal setiap detail. Minuman favorit, perceraian yang dirahasiakan, bahkan nama hewan peliharaan pelanggan. Mereka harus menjaga bukan hanya bentuk tubuh, tetapi juga topeng yang dibangun dengan cermat. Dan ketika seorang pelanggan mulai mempercayai hubungan yang sejatinya telah diskenariokan, kedua belah pihak berisiko terjebak dalam pusaran uang, utang, dan emosi. Setiap tahun, industri ini menyuntikkan lebih dari $20 miliar ke dalam perekonomian Jepang. Namun biaya sejatinya tak bisa diukur dengan uang tunai. Ada yang memandangnya sebagai seni pelayanan, sebuah profesi yang dihormati. Yang lain menyebutnya dunia kebohongan yang dibayar dengan uang. Jadi di manakah kebenarannya? Siapa yang pada akhirnya menang dalam permainan emosional ini? Tembengnya yang Doremberm Zemerza memilih jalan di mana akhir cerihanya Jirang Foker. Sento, budaya pemandian umum unik di Jepang. Di Jepang, ada sebuah pengalaman yang dapat dinikmati siapapun, wisatawan maupun warga lokal, tanpa perlu membawa apapun selain diri sendiri. Sento, pemandian umum. Kedengarannya sederhana, tetapi di balik tirai uapnya tersembunyi sebuah dunia budaya yang jarang diduga oleh orang luar. Dahulu, ketika sebagian besar rumah di Jepang belum memiliki bak mandi pribadi, orang-orang akan pergi ke sento, bangunan sederhana di lingkungan sekitar, untuk membersihkan diri dari kotoran seharian, berendam dalam air panas, dan berbincang dengan para tetangga, jauh sebelum media sosial ada. Kata sento secara harfiah berarti air panas yang dibeli dengan koin, dan selama berabad-abad, pemandian ini menjadi denyut nadi kehidupan komunitas. Seiring menyebarnya kamar mandi pribadi, tempat-tempat ini sempat ditinggalkan. Namun tepat ketika tampak akan menghilang, mereka bertransformasi. Generasi baru yang dikenal sebagai Super Sento hadir sebagai kompleks luas menyerupai taman hiburan mini, lengkap dengan pemandian herbal, jacuzzi, ruang uap, aula makan, dan lounge relaksasi. Beberapa bahkan buka 24 jam, berfungsi sebagai tempat pelarian semalam atau pilihan tidur hemat bagi para backpacker. Harga masuk berkisar dari sekitar 200 yen di pemandian tradisional hingga lebih dari 12.000 yen di kompleks mewah, tetap jauh lebih murah dibandingkan hotel. Namun aturannya tak pernah berubah. Tanpa pakaian renang, tidak boleh berendam sebelum membersihkan diri dengan benar, dan tidak ada perbedaan status begitu Anda melangkah masuk. Di dalam, semua sekat melebur, digantikan oleh koneksi sederhana yang khas Jepang. Beberapa sento bahkan menggunakan air panas alami, menghadirkan nuansa onsen yang autentik. Di daerah resort, pemandian komunitas yang disebut Kyoto Yokujo atau Sotoyu seringkali berupa mandian terbuka, gratis atau berbiaya rendah, serta terikat pada tradisi lokal yang telah berusia ratusan tahun. Pada akhirnya, sento bukan sekadar tentang mandi. Disinilah Anda menghirup budaya Jepang, dan di dalam kolam-kolam beruap itu, semua orang menjadi setara. Cafe Mate, saat fantasi bertemu budaya pop. Pernahkah kamu masuk ke sebuah kafe di mana para staf menyapamu sebagai tuan? Di kawasan Akihabara yang ramai di Tokyo, jantung berdenyut budaya otaku, ada tempat yang benar-benar berbeda dari kedai kopi biasa. Cafe Mate. Lahir pada awal tahun 2000, konsep hiburan ini mengubah kegiatan memesan kopi menjadi fantasi yang begitu hidup. Begitu melangkah masuk, kamu akan mendengar, "Okaeri nasai, Goshujin sama." Selamat datang di rumah tuan. Para perempuan muda mengenakan seragam maid bergaya Eropa, membungkuk dengan anggun, membawa baki dan tersenyum hangat.
Namun, bertentangan dengan anggapan sebagian orang, tidak ada yang mengarah ke hal sepele di sini. Konsepnya polos dan diatur dengan ketat. Tamu tidak boleh menyentuh para maid, tidak boleh bertanya tentang kehidupan pribadi mereka, dan foto hanya diizinkan dengan persetujuan. Bahkan minumannya pun bagian dari fantasi. Secangkir cappuccino bisa datang dengan gambar kucing lucu yang digambar dari sirup coklat. Hiburan di sini melampaui sekadar kopi. Kamu bisa diajak bermain game, menikmati pertunjukan musik singkat, atau ikut seruan ceria yang dibawakan langsung di meja. Seluruh pengalaman dirancang untuk menghadirkan kegembiraan dan menjadi pelarian sejenak dari kenyataan, membuat tamu melupakan stres harian untuk beberapa saat. Jaringan besar seperti Maidreamin bahkan sudah merambah ke luar negeri membuktikan kesuksesan model ini. Cafe Mate menunjukkan kemampuan Jepang bukan hanya dalam menciptakan budaya pop yang imajinatif, tetapi juga mengomersialkannya dengan efektif. Bukan cuma penggemar anime dan game yang datang, wisatawan dari berbagai penjuru dunia semakin tertarik pada perpaduan nostalgia dan fantasi yang aneh, namun memikat ini. Apa yang membuat sebuah kafe sederhana berubah menjadi ikon budaya global? Itu bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Mungkin kamu perlu merasakannya sendiri agar mengerti apa yang membuatnya istimewa. Kalau kamu ingin berkunjung, tulis 9 di bawah. Siapa tahu, kita bisa bertemu di sana. Jalan tol menembus gedung, keajaiban Gate Tower di Osaka. Bayangkan sebuah gedung pencakar langit yang terbelah oleh jalan tol. Fiksi ilmiah? Di Osaka ini nyata. Gate Tower Building yang berlantai 16 bukan terkenal karena ketinggian atau desainnya, melainkan karena satu detail luar biasa. Di antara lantai ke-5 sampai lantai ke-7, Hanshin Expressway Ikeda, bagian dari jaringan jalan penting kawasan Kansai, menembus lurus, seperti bilah yang membelah struktur menjadi dua. Kejeniusannya ada pada rekayasa teknik. Jalan tol itu sama sekali tidak menyentuh rangka gedung. Sebaliknya, ia ditopang sistem kolom mandiri, dilapisi peredam suara dan lapisan anti-getar. Di dalam, para pekerja kantor nyaris tidak merasakan getaran apapun. Mengejutkannya, suasananya tetap tenang. Kisah di baliknya tak kalah menarik. Pada dekade 1980-an, pemerintah Osaka mendorong perluasan jalan tol, tetapi lahannya dimiliki perusahaan swasta yang juga berencana membangun. Tidak ada yang mau mengalah. Alih-alih berujung gugatan atau pengambilalihan paksa, mereka membuat kesepakatan bersejarah. Gedung dan jalan akan berbagi ruang secara vertikal, masing-masing menempati lantai miliknya sendiri. Demi mewujudkan ini, Jepang bahkan merevisi aturan bangunannya. Hasilnya adalah ikon teknik yang menyelesaikan dilema lalu lintas, sekaligus memamerkan kreativitas urban Jepang yang berani. Di negara yang setiap meter persegi tanahnya berharga, Gate Tower menjadi bukti pola pikir yang fleksibel dan eksekusi yang presisi. Hari ini bukan sekadar gedung perkantoran. Ini adalah spot wajib untuk check-in, menarik ribuan pengunjung penasaran setiap tahun, yang terpukau melihat bagaimana Jepang mengubah konflik menjadi inovasi. Sumpit, seni mengangkat budaya di Jepang, sumpit jauh lebih dari sekadar alat makan. Menggunakannya adalah ritual budaya, menyatu dalam keseharian, dan diajarkan sejak kecil sebagai bagian dari pendidikan tata krama. Setiap gerakan punya arti, mulai dari cara memegang hingga cara meletakkannya. Dan di dalam aturan ini ada satu pantangan yang begitu serius, sampai anak-anak pun tahu jangan pernah melanggarnya. Memindahkan makanan dari sumpit seseorang ke sumpit orang lain. Tindakan ini disebut hashi watashi dan memiliki asosiasi yang berat. Dalam upacara kremasi Buddhis, anggota keluarga memindahkan tulang jenazah dengan sumpit sebagai ritus duka yang khidmat. Menirunya saat makan biasa terasa membawa sial, bahkan bisa dianggap tidak sopan. Satu gerakan ceroboh saja dapat membuatmu tampak tidak menghormati orang lain di depan keluarga, rekan kerja, atau mitra bisnis. Jadi, bagaimana cara berbagi makanan? Aturannya sederhana, gunakan sumpit saji untuk memindahkan makanan ke piring bersama, atau biarkan orang lain mengambil porsinya sendiri. Kuncinya adalah rasa hormat. Perilaku lain juga sama-sama tidak disukai, menancapkan sumpit tegak di nasi, mengetukkannya ke mangkuk, atau membiarkannya melintang di bibir piring. Setiap tindakan mengingatkan pada suasana pemakaman atau memberi kesan ceroboh di meja makan. Kode-kode halus inilah yang membuat tradisi makan Jepang dipandang begitu sakral. Makan bukan sekadar mengisi perut, melainkan ritual penghormatan pada hidangan, pada tuan rumah, dan pada semua yang hadir. Entah kamu berada di kedai sederhana di pedesaan atau restoran elegan di Tokyo,
Menguasai etika sumpit bukan hanya soal bisa menyesuaikan diri. Itu adalah cara menunjukkan hormat yang tulus pada budaya berusia ratusan tahun, yang menemukan makna dalam gerak paling kecil. Desa boneka, Jepang yang perlahan memudar. Pernahkah kamu melewati sebuah desa yang hampir tak berpenghuni lagi, tetapi jejak kehadiran warganya terasa di mana-mana? Jauh di pegunungan berkabut lembah Iya di Pulau Shikoku, ada Nagoro. Dulu sebuah komunitas pertanian sederhana yang dihuni ratusan penduduk. Dulu, anak-anak bermain di ruang kelasnya, para lansia merawat kebun mereka, dan ladang dipenuhi tawa serta bunyi cangkul yang berirama. Namun waktu terus berjalan. Anak muda pergi mencari pekerjaan ke kota-kota jauh. Warga yang tersisa menua, dan Nagoro perlahan menjadi kosong. Kini, kurang dari 30 penduduk yang masih tinggal. Bertahun-tahun lalu, Tsukimi Ayano, seorang perempuan yang pernah pergi, pulang untuk merawat ayahnya yang menua. Saat melihat jalanan sepi dan rumah-rumah terbengkalai, ia mendapat ide yang tak biasa, menghidupkan kembali kenangan. Ia mulai membuat boneka seukuran manusia dari kain, jerami, dan pakaian lama, menirukannya dari tetangga, teman sekelas, serta para pekerja yang sudah lama meninggal atau pindah. Sekarang sosok-sosok yang semula terasa telah hilang diam kembali. Boneka-boneka duduk di ruang kelas yang sunyi menatap papan tulis. Di halte bus mereka menunggu dengan sabar, tangan memeluk tas untuk bus yang tak pernah datang. Di ladang, mereka membungkuk di antara barisan sayuran. Lebih dari 350 penghuni yang bisu ini kini memenuhi Nagoro. Hidup berdampingan dengan sedikit orang yang masih menetap. Pemandangannya sekaligus membuat merinding dan sangat menyentuh. Tempat yang nyaris terlupakan ini justru menjadi destinasi unik. Menarik pengunjung dari seluruh dunia, bukan karena monumen megah, melainkan karena kisah-kisah yang dijahit ke dalam setiap boneka. Wajah mereka yang diam menyimpan kenangan, penyesalan, dan cinta pada kampung halaman yang menolak lenyap sepenuhnya. Nagoro lebih dari sekadar desa boneka. Ia menjadi simbol sunyi dari ribuan desa kecil di Jepang yang perlahan memudar, sekaligus pengingat kuat tentang ingatan, rasa memiliki, dan tekad orang-orang yang menolak membiarkan komunitas mereka tenggelam dalam terlupakan. Kabukicho, pusat hiburan malam paling beragam di Jepang. Saat malam turun, Kabukicho di Tokyo terbangun. Cahaya neonnya seakan mengajakmu masuk ke petualangan tanpa habisnya. Dikenal sebagai distrik hiburan paling terkenal di Jepang, tempat ini jauh lebih dari kawasan lampu merah. Inilah kaleidoskop budaya, tempat tradisi dan modernitas saling bertabrakan. Di sini kamu bisa menemukan bar bergaya retro yang penuh cerita, ruang karaoke privat, izakaya hangat yang menyajikan hidangan autentik, hingga klub malam yang berdenyut dengan energi. Mulailah dari bar atap dengan pemandangan luas, lalu menyusuri arcade yang dipadati mesin capit, dan tutup malammu di robot restaurant. Pertunjukan tari dan cahaya bernuansa futuristik yang khas Kabukicho. Jika kamu menelusuri lebih dalam, sisi kehalusan Jepang pun muncul. Bar bernuansa rustik dengan sashimi di atas meja kayu, atau rumah teh yang intim tempat geisha memainkan musik shamisen. Di dalam Kabukicho juga tersembunyi Golden Gai, labirin berisi lebih dari 200 pub mungil, masing-masing hanya menampung 5-10 tamu. Setiap gelas minuman memantik percakapan, seperti novel mini tentang kenangan dan mimpi. Entah kamu pencinta kuliner, pemburu budaya, atau penggemar kehidupan malam, Kabukicho selalu memberi kejutan. Magisnya ada pada kontras. Pertunjukan futuristik berdampingan dengan tradisi berusia ratusan tahun, gang-gang ramai berdampingan dengan sudut-sudut yang tenang. Begitu kamu berjalan di jalanan bernuansa neon ini, kamu akan mengerti mengapa banyak orang tak ingin cepat pulang. Kabukicho adalah sari malam Tokyo dalam satu distrik, tempat tak terhitung kisah menunggu untuk ditemukan. Legenda samurai, para pejuang abadi Jepang. Pernahkah kamu membayangkan melangkah ke dunia di mana kehormatan dan tekad sekeras baja membentuk setiap ayunan pedang? Dunia itu milik para samurai, jiwa Jepang kuno. Para pria dan wanita ini bukan hanya ahli bertarung, tetapi juga hidup menurut kode mulia bernama Bushido. Sejak masa-masa awal kekaisaran, para samurai merintis kendo, jalan pedang, memadukan kekuatan murni dengan ketenangan yang anggun. Mereka berlatih melalui ribuan tebasan saat fajar, menempa jiwa lewat meditasi di bawah daun-daun teratai, dan setiap kali mencabut katana, bilah tertinggi dengan tepi melengkung, mereka seolah menjalankan ritual ketajaman, disiplin, dan kebanggaan. Namun samurai lebih dari sekadar prajurit. Mereka juga cendekiawan, pelukis, dan penyair.
Miyamoto Musashi yang melegenda menulis The Book of Five Rings, panduan strategi abadi yang hingga kini dipelajari di seluruh dunia. Dipadukan dengan seni pembuatan pedang Jepang yang begitu halus dan menakjubkan, semangat ini membentuk ikon budaya yang masih memikat jutaan orang. Meski berabad-abad telah berlalu, kehadiran samurai tetap terasa di ganggang sunyi Kyoto, pada kimono yang disulam lembut, dan dalam film-film bela diri yang menjaga warisan mereka tetap hidup. Bayangkan dinginnya baja katana, detak jantungmu selaras dengan para pejuang masa lampau. Kisah-kisah mereka tentang cinta yang heroik, kesetiaan yang tak tergoyahkan, dan tekad yang menyala-nyala masih bergaung, memantul menembus waktu. Kalau kamu ingin menyelami cerita-cerita ini lebih dalam, dari filosofi Bushido hingga seni menempa pedang, serta duel-duel legendaris yang membentuk sejarah, tulis komentar 3 di bawah. Dan aku akan membuat video khusus yang menjelajahi samurai dalam seluruh kejayaannya. Pulau Kelinci, surga menggemaskan yang menyembunyikan neraka lama di laut pedalaman Jepang, ada sebuah pulau kecil yang menyambut ratusan ribu pengunjung setiap tahun. Namun bukan karena panorama megah atau kuil-kuil kuno, ini adalah Usagi-jima. Pulau Kelinci, rumah bagi ratusan makhluk berbulu lembut bermabulat yang melompat menghampirimu demi sepotong wortel. Perjalanan feri singkat dari Tadanumi akan membawamu ke Okunoshima, tempat lebih dari 300 kelinci liar berkeliaran bebas di sepanjang jalur setapak, padang rumput, dan garis pantai. Tak takut pada manusia, mereka mengejar wisatawan bukan untuk menggigit, melainkan untuk meminta makanan. Pesona mereka membuat pulau ini dijuluki surga kelinci. Namun, sedikit yang menyadari bahwa surga ini dulu menyembunyikan peran yang jauh lebih kelam. Dari 1929 hingga 1945, Okunoshima menghilang dari peta publik dan menjadi basis sangat rahasia, memproduksi ribuan ton gas beracun untuk medan perang di Tiongkok selama Perang Dunia Kedua. Reruntuhannya masih ada, pabrik-pabrik rapuh yang diselimuti lumut menjadi pengingat sunyi akan masa lalu yang tersembunyi. Lalu para kelinci? Awalnya mereka bukan maskot, melainkan hewan uji yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas. Ketika perang berakhir, militer mundur dan pabrik pun ditinggalkan. Tanpa predator, kelinci-kelinci yang tersisa berkembang biak, mengubah tempat yang pernah dicap sebagai neraka tak terlihat menjadi surga yang hidup seperti hari ini. Kini, selain para penghuni berbulu itu, pulau ini menawarkan area perkemahan, jalur pendakian, dan bahkan museum gas beracun. Pengunjung datang bukan hanya untuk menikmati kelinci-kelinci, tetapi juga untuk menghadapi satu bab sejarah yang sering tak tercantum dalam buku pelajaran. Okunoshima terasa memikat sekaligus memusik, sebuah paradoks yang nyata. Tempat kepolosan tumbuh subur di bawah bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Semangka, kotak, ikon buah Jepang, seharga $1.000. Di tengah panas menyengat musim panas Jepang, tepat saat kamu merasa sudah terbiasa dengan semangka bulat tradisional, Jepang memperkenalkan versi yang membuat semua orang takjub. Shikaku Suika, alias semangka kotak. Ini bukan hasil rekayasa genetika, melainkan teknik cerdas. Semangka muda dimasukkan ke dalam cetakan kubus transparan, lalu dibiarkan tumbuh hingga memenuhi bentuknya. Kisahnya bermula pada akhir tahun 1970-an di Zensuji, Prefektur Kagawa. Ketika petani lokal Tomoyuki Ono menciptakan metode ini dengan tujuan yang sangat praktis. Semangka kotak pas tersusun rapi di kulkas Jepang, lebih mudah dipotong tak menggelinding, dan yang paling penting, tampilannya luar biasa. Seiring waktu, Zensuji pun dikenal sebagai ibu kota buah ini, memproduksi semangka kotak bermerek dagang Zensuji-san Shikaku Suika. Namun, yang paling memikat orang adalah nilai pajangnya. Satu semangka kotak biasanya mulai dari sekitar 20.000 yen, kira-kira $100, dan umumnya dibanderol di kisaran 20.000 hingga 30.000 yen. Pada tahun-tahun dengan cuaca buruk, harganya bisa melambung hingga 50.000 yen atau lebih. Saat diekspor, harganya bisa mencapai 80.000 hingga 100.000 yen, bahkan sampai $1.000 per buah. Pembeli di Jepang biasanya membelinya sebagai hadiah atau pajangan, bukan untuk dimakan, karena semangka ini dipanen sebelum matang demi menjaga bentuknya tetap sempurna dan memperpanjang masa simpannya hingga beberapa bulan. Proses budidayanya menuntut ketelitian luar biasa. Para petani memeriksa setiap buah 2 hingga 3 kali sehari, memakai rangka kayu agar posisinya seimbang, memberi naungan dengan topi kecil, dan memanen tepat saat cetakannya terisi sempurna.
Sedikit saja ada noda, garis belang yang tidak sejajar, atau sisi yang tidak rata, buah itu langsung ditolak. Saat ini semangka kotak sudah jarang hadir di meja makan, tetapi justru menjadi ikon budaya, mewakili presisi, keterampilan, dan kreativitas khas Jepang. Datanglah ke Zensuji atau toko buah premium di Tokyo dan kamu kemungkinan besar akan melihatnya. Berbentuk kubus sempurna, bergaris rapi tanpa celah, sering dihias pita, menunggu untuk dibawa pulang sebagai hadiah unik atau dekorasi yang memikat. Jadi, kita sudah menjelajahi salah satu buah paling menarik dari Jepang. Bagian mana yang paling membuatmu terkesan? Kamu tahu fakta unik lainnya tentang Jepang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami senang sekali membaca cerita dan pandanganmu. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.